untuk sama-sama kita berdiskusi tentang tema topik hari ini, yaitu tentang mengawal pemilu inklusif dan berintegritas. Itu kegiatan ruang publik yang dilakukan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik ini bukan kegiatan yang hanya sifatnya seremoni saja, tapi ini sudah kegiatan rutin yang kami lakukan setiap bulan dan bahkan ketika ada edisi-edisi khusus. Untuk edisi hari ini kita dalam rangka juga ikut menyemarakkan festival organisasi masyarakat sipil ya, festival OMS, LSKP bersama USAID, kemudian ada Kemenkumham, FHI 360, pemerintah Kota Makassar, Forum Barana dan ICJ ikut berpartisipasi bagaimana sebagai peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pemilu yang inklusif dan berintegritas. Tentu pada hari ini telah hadir Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulsel, Pak Marzuki, kemudian ada Komisioner Bawaslu Sulsel, ada Pak Andarias Duma, dan nanti ada dari Bala Inklusif Sulsel, Yayasan Bala Inklusif Sulsel, Kak Abdurrahman yang akan memberikan pemantik diskusi pada siang hari ini. Baik sahabat publik semua, saya berikan sedikit gambaran tentang diskusi kita pada siang hari ini. Nanti akan diawali oleh pemberian pemaparan materi dari Pak Andarias Duma, kemudian berlanjut kepada Pak Marzuki, dan nanti akan diberikan tanggapan sebagai pegiat masyarakat inklusif ya, dan tidak Kak Abdurrahman yang akan memberikan respon dari pemaparan yang akan dilakukan oleh Pak Andarias dan Pak Marzuki. Dan tentu sahabat-sahabat publik semua nanti juga akan memberikan saran, masukan, ataupun sharingnya yang akan kita lakukan nanti di akhir diskusi. Dan tentu saya tidak lupa untuk menyapa teman-teman dari relawan pemantau Lembaga Studi Kebijakan Publik yang ikut hadir ini sebagai ruang untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan pemantauan yang akan kita lakukan, akan dimulai paling lambat kita akan mulai di September nanti tahun 2023. Oke, saya tidak perlu memberikan gambaran lebih banyak lagi. Yang penting kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh, pertama saya berikan kesempatan Pak Andarias Duma nanti, kemudian dilanjut oleh Pak Marzuki dan Kak Abdurrahman. Saya bacakan sedikit CV-nya tentang Pak Andarias Duma ini. Merupakan beliau mantan komisioner Bawaslu di Tanah Toraja ya, dan saat ini menjabat sebagai komisioner Bawaslu Sulsel. Dan tentu kepakaran beliau tidak perlu kita ragukan dengan pengalaman beliau sebagai komisioner pada hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya berikan kesempatan kepada Pak Andarias Duma. Silakan Pak. Cek kedengaran ya. Kedengaran Halo. Pak? Oke. Kedengaran Pak? Oke ya, terima kasih. Ya saya mohon maaf tadi pagi disodorkan oleh ketua tentang kegiatannya pagi, dan saya bilang oke, nanti saya gantikan karena beliau lagi ke Jambi. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Pak Marzuki di sini, kolega kami, KPU. Tadi sudah diperkenalkan terkait dengan background kami, background saya. Saya dari 2010 sudah masuk di Panwas Kabupaten sampai 2017
dan 2018 sampai 2023 saya di Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Jadi terkait dengan pengawasan pemilu, tentunya sudah sekian mungkin 10 tahun lebih saya menggeluti dan pernah juga di teman-teman KPU. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini berapa lama ya? 30 menit, 20. Ya, 15 sampai 20 menit, Pak. Silakan, Pak. Oke, ada apa yang materi yang saya kirim tadi? Baik, Pak. Segera di-share screen, Pak. Oke. Ya, udah ya. Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Oke. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Tentunya pada topik kita hari ini terkait mengenal pemilu inklusif dan berintegritas. Kami dari Bawaslu memberikan topik peran stakeholder dalam mendorong pengawasan pemilu partisipatif. Terus, ya tentunya ini sebagai tugas dari Bawaslu tentunya yang diberikan oleh undang-undang. Tetapi dalam hal ini tentunya kami dari Bawaslu menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tentunya ini kami terkendala dengan sumber daya manusia. Artinya terbatas baik di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan desa, dan bahkan sampai tingkat TPS. Nah, tentunya ini untuk mendorong terkait dengan bagaimana proses pemilu itu dapat berlangsung dengan baik. Tentunya antara penyelenggara pemilu itu tentunya kita dibantu oleh namanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dalam mengawal terkait dengan pesta demokrasi itu. Nah, dari pelaksanaan terus Pak. Next, tentunya terus Pak. Ya, ya tentunya ini ada berapa yang kami dapat tampilkan aktor dari pemilu itu adalah aktor utamanya itu penyelenggara pemilu, tentunya penyelenggara teknis adalah dari KPU, kemudian dari pengawasan Bawaslu dan pengawasan untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab wewenang dari Bawaslu itu adalah DKPP. Nah, kemudian yang menjadi aktor utama juga di situ adalah pemilih. Nah, pemilih yang menentukan di situ terkait dengan hak-hak daripada masyarakat untuk memberikan suaranya. Kemudian aktor utamanya juga di situ adalah partai politik. Nah, di situ menjadi aktor utamanya. Kemudian aktor pendukungnya di situ adalah pemerintah, di mana tentunya di undang-undang sudah jelas, di Undang-Undang 7 sudah jelas bahwa pemerintah itu berkewajiban mendukung penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, baik dari segi khususnya baik dari segi fisik maupun dari segi
terkait dengan penyelenggaraan pilihan dan nah ini pemantau pemilu. Nah, pemantau pemilu ini kami dari Bawaslu ada beberapa yang sudah mendaftar di sini untuk pemantau pemilu. Nah, ini yang berbeda dengan pemilihan dan pemilu. Kalau pemilu itu pemantau pemilu itu terdaftar di Bawaslu, tetapi kalau pemilihan itu akan masuk di teman-teman KPU. Nah, dari aktor pendukung ini dari Bawaslu itu dalam melaksanakan tugas khususnya terkait dengan penerapan atau sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu, tentunya ini ada pihak kepolisian dan kejaksaan yang bersama-sama dengan Bawaslu untuk melaksanakan penegakan hukum demokrasi itu. Nah, tentunya kemarin dari Menko Polhukam di Klaro ada Pak Mahfud datang dan itu ada kegiatan Gakumdu yang pada hari kemarin itu dihadiri oleh 24 kabupaten kota, unsur Gakumdunya dari Kejari dan dari Kapolres. Gambaran terkait dengan peta kerawanan-kerawanan yang akan muncul di pemilu 2024 dengan bercermin pada pemilu 2019. Nah, tentunya ini dari Gakumdu khususnya dapat memetakan bahwa setiap tahapan-tahapan itu apa-apa saja yang mungkin pelanggaran-pelanggaran apa saja yang mungkin keluar di situ. Nah, setelah itu nanti kita akan meramu bersama dengan teman-teman dari pengamanan khususnya di Gakumdu. Terus, Pak. Lanjut. Ya. Halo. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini yang menjadi titik krusial dan kerawanan pemilu di setiap tahapan. Tetapi masih ada satu tahapan yang mungkin sekarang ini yang sedang berlangsung. Yang tahapan yang paling krusial kerawanan pemilu di situ adalah verifikasi partai politik dan calon perseorangan. Saya kira Bapak Ibu mendengar sendiri apa yang terjadi di pelaksanaan verifikasi partai politik pada saat penetapan peserta pemilu. Teman-teman, ini tidak bisa disembunyikan lagi bahwa teman-teman dari ada yang teman-teman dari KPU kemarin di DKPP kan, dan saya kira Bapak Ibu sudah tahu hasil dari DKPP, putusan DKPP itu. Nah, ini terkait dengan verifikasi partai politik untuk peserta pemilu 2024. Kemudian, nah kemarin juga pelaksanaannya itu di kabupaten kota, bahkan di provinsi sendiri, ya tentunya ini akan sangat sulit untuk mencari atau melaksanakan terkait dengan pola rekrutmen ini, karena pada saat kemarin itu, pada saat verifikasi partai politik, bahkan calon perseorangan, masih banyak sekali yang tidak dapat ditemui dan itu hanya mengumpulkan dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak mendukung. Nah, ini jadi terkait dengan pola rekrutmen. Kemudian, setelah penetapan partai politik peserta pemilu 2024 dan calon perseorangan yang mendaftar, ini yang sementara berlangsung. Ini titik krusial yang akan terjadi pada saat ini adalah verifikasi administrasi perbaikan calon DPRD provinsi, kabupaten, kota, bahkan DPR RI, dan calon perseorangan DPD. Nah, ini teman-teman KPU akan mungkin hari Senin sudah mulai verifikasi administrasi
perbaikan administrasi. Nah, ini yang menjadi potensi-potensi di situ adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif ataupun DPD. Seluruh masyarakat terkait dengan verifikasi yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU, jangan sampai pasca penetapan daftar calon sementara nanti ada yang disoalkan. Artinya begini, teman-teman KPU akan menetapkan calon sementara DPRD provinsi, kabupaten, kota, bahkan DPD, tetapi yang sebenarnya di dalam berkas administrasi itu tidak memenuhi syarat, tetapi dimasukkan dalam daftar calon sementara. Nah, ini potensi akan masuk di dalam pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kemudian yang kedua adalah potensi terkait dengan sengketa. Potensi sengketa ini akan muncul ketika teman-teman KPU nanti menetapkan daftar calon sementara yang pada prinsipnya di sini ada calon yang tidak ditetapkan sebagai calon sementara dan mereka merasa dirugikan sehingga partai politik mengajukan sengketa di Bawaslu, apakah itu Bawaslu kabupaten kota maupun di provinsi ataupun di RI. Nah, inilah titik-titik krusial pada saat pencalonan. Kemudian pemutakhiran data penduduk ini sekarang sudah masuk dalam DPT. Ya, tentunya Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa daftar pemilih tetap itu sudah ditetapkan oleh KPU. Tetapi bukan berarti bahwa DPT sudah ditetapkan, teman-teman pengawas di tingkat kabupaten, kota, bahkan kecamatan itu tinggal diam. Nah, kami dari Bawaslu melaksanakan pengawasan secara aktif di setiap kecamatan bahkan kelurahan desa untuk melakukan pengawasan terkait dengan mungkin yang ada di DPT itu sudah tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal, itu yang teman-teman akan pantau. Nah, kemudian setelah penetapan daftar calon tetap nanti untuk peserta pemilu DPRD provinsi, kabupaten, kota, DPD. Nah, ini tahapan yang sangat krusial adalah tahapan kampanye. Nah, disinilah Bawaslu dengan teman-teman dari Gakumdu ini akan melaksanakan tugas secara maksimal, karena ini pada umumnya pada tahapan kampanye ini adalah masa-masa di mana orang banyak melapor di Bawaslu maupun teman-teman Bawaslu sendiri menemukan dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, ini terkait dengan tahapan kampanye. Kemudian juga terkait dengan pemungutan. Itu juga kemungkinan akan ada pada saat pemungutan suara, dan itu juga kemungkinan juga akan muncul di situ akan adanya pidana-pidana pelanggaran pemilu. Nah, itu terkait dengan titik-titik krusial kerawanan pemilu di setiap tahapan. Terus, Pak. Silakan, terus Pak. Oke. Nah, ini resiko ketidakterlibatan masyarakat dalam gerakan partisipasi. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sumber daya manusia yang ada di Bawaslu itu sangat terbatas, begitu juga dengan teman-teman di KPU. Misalnya di Bawaslu ada di kabupaten kota hanya 5, di kabupaten ada yang 5, kecamatan 3, kelurahan desa hanya 1. Nah, inilah yang sangat kami butuhkan, sangat dibutuhkan dari peran serta masyarakat untuk terlibat dalam bersama-sama dengan Bawaslu mengawal terkait dengan pelaksanaan demokrasi ini.
Nah, risiko ketidakterlibatan masyarakat dalam gerakan partisipasi itu terhadap pemilu, hilangnya legitimasi kedaulatan rakyat di legislatif dan eksekutif. Kemudian pemilu menjadi arena konflik yang tak sehat. Kemudian berdampak kerusakan dan tingginya biaya pemilu dan dampak kerusakan. Nah, ini pemilu menjadi arena konflik yang tidak sehat. Artinya begini, kalau masyarakat tidak terlibat secara maksimal untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan mungkin dan seterusnya. Nah, kemudian terhadap masa depan bangsa saya kira jelas kalau tidak ada partisipasi masyarakat untuk mengawal demokrasi ini, saya kira ini ada 3 poin di bawah ini, saya tidak perlu bacakan. Nah, ini kemungkinan ini akan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu untuk resiko ketidakterlibatan masyarakat dalam gerakan partisipasi. Terus Pak. Silakan Pak. Nah, ini relawan dan kesukarelawan saya kira ini yang semestinya dilakukan oleh masyarakat tanpa memandang bahwa tidak ada honornya apa segala. Nah, relawan individu atau kelompok yang secara sukarela. 2000 akan sejuta relawan yang diprakarsai oleh Bawaslu RI. Nah, ini yang mungkin ke depan bagaimana Bawaslu untuk menindaklanjuti dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Terus Pak. Nah, ini ada urgensi relawan dalam pengawasan, keterbatasan personil Bawaslu tadi saya sudah sampaikan, kemudian realitas pemilu dan pelanggaran pemilu ini tadi sudah juga saya sampaikan bahwa di setiap pemilu itu tentunya pasti ketika tidak ada partisipasi masyarakat untuk menyampaikan ke Bawaslu ataupun turut terlibat dalam pengawasan itu tentunya akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang muncul. Nah, ini partisipasi pengawasan dari masyarakat ini yang kami maksud. Kemudian pembelajaran politik dan hak sipil untuk berpolitik. Nah, ini urgensi relawan dalam pengawasan pemilu. Terus Pak. Nah, ini kata kunci pengawasan, ujung tombak pengawasan pemilu sejatinya ada pada masyarakat. Karena rakyat harus terdepan pengawas pemilu. Ya, ini harus kita semua mengetahui terkait dengan poin-poin penting ini, terkait dengan harus ada kontrol dari masyarakat sipil, terkait lengkap dan prosedural. Ini sekarang sedang berlangsung terkait dengan verifikasi administrasi perbaikan calon. Itu apakah sudah sesuai dengan administrasi, apakah sudah terpenuhi, apakah itu sudah lengkap, apakah teman-teman KPU melaksanakan tugas
verifikasi sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, apakah itu juga dilakukan tepat waktu dan tepat kualitas? Nah, ini tentunya tepat waktu di sini adalah sesuai dengan misalnya di teman-teman KPU di proses di provinsi, kabupaten, kota, bahkan RI dan DPD. Tentunya ini kita mendasar pada peraturan KPU terkait dengan jadwal dan prosedur yang ada. Terus, Pak. Nah, ini untuk 2019 kemarin, ini data 2019, data pemilih. Terus, sasaran kelompok strategis, gerakan pengawasan partisipatif, sebuah gerakan pengawasan pemilu dan pemilu masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, Zoom ini tentunya kita merupakan pengawas partisipatif untuk mendukung terkait dengan pelaksanaan demokrasi di 2024 nanti. Tentunya kita semua berharap seluruh proses tahapan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung itu sesuai dengan prosedur yang ada. Berdasarkan undang-undang dan peraturan KPU, bahkan terus, Pak. Dan belanja di semua sesi Shopee Live. Dapatkan diskon 50% langsung bisa dimakan. Di Shopee Live, super diskon 50%. Paling murah di Shopee. Silakan, Pak. Tadi ada yang bocor. Oke. Oh. Iya, ini sasaran kelompok strategis dalam bersama-sama dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Ini yang menjadi fokus kita adalah pra-pemilih, pemula, pemilih profesi. Nah, ini ada berapa kelompok-kelompok ini yang tentunya ini akan mendukung peran-peran tugas wewenang Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan secara partisipatif. Nah, tentunya ini kami berharap dari Bawaslu untuk kita bersama-sama melakukan pengawasan secara partisipatif. Kami bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam membantu, mendukung Bawaslu, mendukung KPU dalam pelaksanaan di KPU. Terus, Pak, masih ada satu. Nah, ini yang paling terakhir. Model pengorganisasian dari pemilu sementara dan sedang digalakkan oleh Bawaslu, ada gerakan sipil relawan ini yang menjadi dari dulu ini, kemudian relawan gerakan partisipatif. Ini sementara dan sedang juga berlangsung di setiap kabupaten kota, kemudian forum warga, begitu juga pojok pengawasan pemilu ada di setiap kabupaten kota, kemudian kerjasama stakeholder dengan pendamping desa atau desa sadar pemilu. Nah, ini
Sementara dan juga ada yang kami laksanakan. Inilah 5 poin-5 bukan untuk bekerja sama dalam membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif di pemilu 2024 ini. Saya kira itu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andarias Duma, Komisioner Bawaslu Sulsel. Mudah-mudahan Bapak masih bisa membersamai sampai di akhir. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau sharing, mau berikan saran masukan ke Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Andarias Duma. Baik, sebelum ke Pak Marzuki, saya berikan sedikit gambaran profil Pak Marzuki. Ya, beliau juga sama Pak Andarias, bukan orang baru di sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Beliau sudah pernah menjadi komisioner di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, dan saat ini beliau menjadi komisioner KPU Sulsel, dan tentu latar belakang beliau tentu sekali lagi sudah tidak perlu kita tentu integritas beliau sebagai penyelenggara sudah tidak perlu dilakukan karena dengan pengalaman yang beliau telah lakukan sampai saat ini. Untuk membersamai kita, memberikan pemantik diskusi tentang bagaimana pemilu yang inklusif lebih dan berintegritas ini, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Marzuki 15 menit Pak, maksimal 20 menit ya Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir di sore hari ini. Kebetulan sekali undangan itu ditujukan kepada Pak Ketua dari undangan LSKP. Namun semalam karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Pak Ketua untuk hari ini, sehingga dia diberikan kepada Pak Hasriuddin Hussein untuk mengikuti Zoom pada sore hari ini. Dan setelah hal ini juga disampaikan kepada Pak Hasriuddin Hussein, ternyata beliau ada kegiatan juga di Marus, yaitu menjemput kirap pemilu tahun 2024 itu, perpindahan dari kirap dari Kabupaten Pangkep ke Marus. Sehingga semalam berdiskusi teman-teman sekalian bahwa dipercayakan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan judul yang diberikan Pak Ketua ke saya, yaitu bagaimana tugas fungsi KPU dalam hal menyelenggarakan pemilu serentak dan bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan itu, sebelum saya masuk ke materi, perlu saya sampaikan bahwa di KPU Provinsi ini ada 7 komisioner yang membidangi setiap divisi. Kebetulan Pak Ketua itu adalah divisi umum dan rumah tangga dan keuangan. Divisi hukum itu digawangin oleh Ibu Pi. Divisi teknis oleh Pak Adi Wijaya, salah satu komisioner dari Palopo yang sekarang udah naik ke provinsi. Saya sendiri adalah logistik, dan Pak Tasrif SDM, Pak Romi dari KPU Kota itu divisi data, dan Pak Hasriuddin Hussein yang kebetulan gawenya ini hari partisipasi masyarakat, namun karena dia tidak sempat hadir, tapi olehnya itu saya atas nama teman-teman komisioner yang mungkin tidak bisa membersamai kita pada sore hari ini memohon maafkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa
ber-KPU ini adalah satu tugas yang diberikan negara kepada kita-kita semua ini untuk senantiasa melakukan pemilu tahunan atau pemilu setiap 5 tahun. Oleh karena itu, komisionernya diberikan semacam satu beban tanggung jawab tugas untuk menjadi penyelenggara 5 tahun sekali dengan memiliki kebijakan-kebijakan strategi pada pemilu serentak tahun 2024. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kebijakan strategi pada pemilu serentak tahun 2024 telah saya mencoba untuk menyusun dari tadi pagi. Yang pertama itu bagaimana memfasilitasi penyelenggara tahapan pemilu serentak tahun 2024 di Sulawesi Selatan. Yang kedua, itu melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahapan persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu. Yang ketiga, pendayagunaan penyelenggara pemilu secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ini mungkin yang perlu kita catat bersama Pak Bawaslu, berintegritas ya. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Yang kelima adalah menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU untuk pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan dan memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Sedangkan KPU itu bertugas dan memiliki fungsi dalam hal teknis pemilu serentak tahun 2024, diantaranya adalah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 di Sulawesi Selatan. Yang kedua, mengkoordinasikan atau menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang ketiga, yaitu memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir, sama yang disampaikan tadi oleh Pak Andarius bahwa ada data pemilu tahun 2019. Nah, inilah yang kami istilahnya mutakhirkan untuk menjadi DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi di tanggal 27 Juni tahun 2023. Selanjutnya, untuk melakukan istilahnya rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPR Provinsi, serta pemilu presiden dan wakil presiden tingkat provinsi, dan mengumumkan sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Kota. Dan yang kelima yaitu membuat berita acara perhitungan di setiap tingkatan yang ada. Lanjut. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan jika seandainya dalam hal tahapan-tahapan baik itu dari perhitungan suara sampai kepada pleno penetapan, maka Bawaslu di sini tidak tinggal diam. Yakin dan percaya bahwa dalam hal perjalanan proses pemilu ini ada hal-hal yang mungkin menurut komisioner KPU atau penyelenggara teknis ini sudah sesuai dengan tahapan dan regulasi yang kami lakukan, tapi dari sudut pandang pengawasan bahwa kami sedikit keluar daripada hal apa yang memang menurut dia atau menurut persepsi daripada teman-teman Bawaslu itu tidak sesuai dengan pemahamannya, bisa saja memberikan rekomendasi kepada kami. Yang kedelapan yaitu mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat. Ini berhubungan dengan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan seingat saya, partisipasi masyarakat di tahun 2019 itu berkisar 82%. Sedangkan target nasional sekarang, partisipasi masyarakat itu ditargetkan adalah 77,5.
Tapi kami dari Sulawesi Selatan ini, khususnya komisioner, setelah berbincang-bincang dengan teman-teman sekalian para komisioner, dengan melihat potensi-potensi dan pengawasan-pengawasan pada saat pemilu terakhir, maka kami menetapkan sekitar 82% di atas daripada target nasional dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Next. Upaya KPU Sulsel dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Inilah yang kami coba tadi istilahnya cari-cari apa istilahnya bahan untuk bagaimana saya bawa di diskusi ini. Satu, yaitu melibatkan segenap pemangku kepentingan dimulai dari unsur Forkopimda, peserta pemilu mulai dari partai dan juga calon DPD, dan beberapa praktisi pemilu sama dengan yang kita lakukan sekarang, dan pemerhati pemilu, lembaga keagamaan, LSM, serta organisasi kemahasiswaan dalam penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024. Yang kedua, ada semacam suatu istilah yang ada di antara kami di komisioner KPU Sulsel itu, istilahnya adalah grebek. Grebek itu adalah gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Dan gerakan ini kami akan turunkan kepada KPU Kabupaten Kota, dan KPU Kabupaten Kota akan menurunkan grebek ini ke tingkat PPK dan sampai kepada KPPS. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi mulai dari media sosial, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, serta KPU Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah memaksimalkan pendidikan pemilih kepada basis pemilih yang terdiri dari basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, dan basis komunitas keagamaan dan basis warga-warga internet atau netizen. Lanjut. Upaya KPU Sulsel dalam hal meningkatkan partisipasi itu ada di poin kelima, itu adalah memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari dan mencegah praktik buruk dalam pemilu, yakni politisasi sara, politik uang, ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, dan kecurangan, agar pemilu serentak tahun 2024 berjalan dengan bersih tanpa adanya praktik buruk tersebut. Itulah hal-hal yang perlu kami sampaikan di kesempatan kali ini. Namun perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dari hal semua itu, kami dalam hal mengantisipasi adanya golput di Sulawesi Selatan yang mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat, maka kami sudah menginventarisasi beberapa persoalan-persoalan dan kami sudah sepakati persoalan itu setelah kami menganalisa. Yang pertama, orang bisa golput karena mungkin secara teknis pada saat hari pemungutan suara mungkin sakit, yang kebetulan notabene-nya sakitnya itu ada di daerah-daerah terpencil yang susah mungkin memilih secara langsung atau walaupun juga diantarkan oleh petugas. Itu yang pertama. Yang kedua, golput bisa jadi karena memang dia tidak terdaftar di DPT. Sehingga susah untuk kita mengakomodir hal-hal yang terjadi di persoalan itu. Sehingga kami waktu penetapan DPT di tanggal 27 itu, kami memang menyarankan kepada divisi data bahwa hal apa yang kita lakukan dalam hal pleno ini adalah semua masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dipastikan bahwa dia sudah terdaftar. Dan alhamdulillah setelah hal itu dipastikan, maka perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah DPT yang ditetapkan untuk pemilih di Sulawesi Selatan itu berjumlah 6.670.800
582. Terdiri dari jumlah perempuan itu adalah 3.425.956 dan laki-laki adalah 3.244.626 yang tersebar di 24 kabupaten dan 313 kecamatan dan 3.059 desa kelurahan dan TPS itu sekitar 26.357. Ada hal yang menarik di sini setelah pleno tersebut bahwa ada pemilih pemula yang notabene-nya belum memiliki EKTP karena belum berusia 17 tahun, sedangkan catatan sipil itu belum bisa mengeluarkan EKTP. Tapi kita sudah proyeksikan bahwa di tanggal 14 April itu sudah berusia 17 tahun. Akhirnya kami telitik itu, maka kami temukan itu sekitar 194.077 orang. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Kota, khususnya Divisi Data, untuk senantiasa memfasilitasi teman-teman kita ini untuk hadir bersama di Dukcapil untuk menerbitkan KTP pada saat sebelum dia memberikan suara di TPS. Karena kapan misalnya tidak memiliki EKTP, saya yakin dan percaya bahwa pasti akan golput, dan ini adalah kesalahan administrasi. Yang ketiga, golput itu hadir karena mungkin tidak paham persoalan proses demokrasi. Artinya tidak paham dalam hal suatu proses demokrasi karena dia tidak memiliki figur yang akan dipilih. Nah, itu aja. Karena tidak adanya figur-figur yang ada di daerah tersebut, sehingga dia memandang bahwa siapapun yang terpilih tetap juga saya jadi petani, tetap juga saya jadi nelayan. Jadi di sini butuh memang teman-teman kami penyelenggara untuk memberikan semacam suatu edukasi kepada dia bahwa memilih itu adalah kewajiban buat kita. Yang keempat, di mata kami bahwa golput itu bisa hadir karena memang idealisme, tidak memahami persoalan demokrasi. Bahwa hal demokrasi itu adalah hal yang memang menurut pemahaman dia bahwa bukan satu kewajiban. Banyak di 2019 itu banyak komunitas-komunitas yang kita lihat bahwa proses demokrasi ini adalah proses yang dimana menurut dia itu tidak sesuai dengan keyakinan dia. Mungkin hanya itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kepada moderator, mungkin saya lari keluar masuk di tempat ini karena kebetulan sekali di komisioner yang ada di kantor ini hanya ada 2. Dan juga ada kabupaten kota yang kebetulan kasihan juga sementara malam ini mau pulang ke Palopo, sedangkan butuh konsultasi persoalan verifikasi perbaikan calon yang ada. Misalnya saja yang ingin saya sampaikan di sini bahwa masih banyak kabupaten kota yang tidak memahami persoalan tahapan yang ada. Karena kenapa? Tahapan yang ada itu jujur Pak Andarias juga ya. Satu contoh misalnya banyak calon anggota DPR yang kebetulan sekarang masih menjadi anggota DPR di satu partai, tapi sudah mencalonkan diri di partai lain, kan gitu. Nah, syarat administrasi calon tersebutlah kalau menurut KPU yang penting kalau misalnya anggota DPR, anggota partai, apabila dia sudah mengajukan pengunduran diri, maka secara otomatis kami tuh menerima persoalan itu. Nah, persoalan kemudian mungkin bisa muncul kemudian pada bagaimana si calon tersebut tidak meminta izin kepada partainya untuk dilakukan PAW di DPR tersebut. Dan ada 2 kasus yang sama itu saya ingin sampaikan di tempat ini. Satu contoh kayak Marus ya, Pak Andarias Duma ya, ketua fraksi Golkar itu caleg di salah satu partai lah. Dia mengajukan pengunduran diri ke KPU.
Dan memang syaratnya itu memang syarat demikian yang kami butuhkan. Tapi lagi-lagi dia tidak mengundurkan diri ke partainya. Jadi tidak ada alasan juga partainya untuk mengganti dia sebelum DCT. Jadi masih ada ruang-ruang kosong yang dipergunakan oleh orang-orang pintar yang ada di luar itu melihat kekosongan-kekosongan regulasi yang kami pakai. Mungkin demikian sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin tidak sempurna. Jika seandainya mungkin Pak Ketua yang menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu sekalian atau Pak Husein, tapi karena sesuatu hal sehingga Pak Ketua mempercayakan kepada saya. Mohon maaf kepada semua teman-teman sekalian, lebih kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Marzuki, sebelum Bapak berpindah tempat, kita izin foto bersama dulu. Silakan di-on-kan kamera semua yang bisa on. Kita foto bersama sebelum Pak Marzuki melayani tamu-tamunya di KPU. Lagi keluar semua Dinda, jadi Siap Pak. Buat silakan teman-teman. Pak moderator, nanti mungkin ada sesi lain yang kita berdiskusi mungkin secara daring atau apa supaya kan lebih enak. Ada Pak Andaria. Izin Pak. Aman. Saya foto Pak. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, layar 2 satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Marzuki, Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Selamat melayani tamu di KPU Sulsel, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Baik, sahabat publik, kita masih punya satu dan lain sebagainya. Pak Daria, terima kasih Pak. Baik, kita masih punya pemantik diskusi terakhir. Ada Pak Abdul Rahman dari Yayasan Bala Inklusi Sulawesi Selatan. Beliau ini sebagai pegiat untuk menyuarakan bagaimana pemilu ini lebih inklusif dan lebih berintegritas. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Kak Abdurrahman untuk memaparkan apa yang perlu disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Halo. Oke, sudah kedengaran, Kak? Ya, sudah terdengar ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya sayang sekali ya kalau dari pihak KPU harus keluar atau meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Karena cukup penting juga KPU atau Bawaslu mendengarkan dari tentang isu-isu disabilitas itu sendiri. Saya mohon maaf karena slide saya belum sempat untuk buat, tapi saya hanya mau menggambarkan praktek pengalaman saya dari semenjak 2004 pengalaman pengawalan tentang isu pemilu. Ini kan pemilu pertama kali secara langsung kalau saya tidak salah ingat 2002 atau 2004. Di tahun tersebut ada beberapa gerakan teman-teman disabilitas dan itu dijadikan role model secara nasional waktu Pak Api Nawang menjadi Ketua KPU Sulawesi Selatan untuk membuat alat bantu template dan disebarkan di 24 kabupaten dan di seluruh TPS untuk membantu teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman netra. Berjalannya waktu dari tahapan-tahapan pemilu semakin hari semakin bagus sampai tentang isu disabilitas ini sudah masuk dalam aturan PKPU. Hanya dari beberapa pengalaman pilkada
kita katakanlah tahun 2015 kalau saya tidak salah ingat, dan di tahun 2019 kemarin atau 18 dan 2020 untuk Kota Makassar masih banyak kekeliruan yang terjadi atau yang ya saya bilang yang diperbuat oleh KPU. Yang pertama mulai dari aksesibilitas informasi itu sendiri. Selama ini KPU itu tidak pernah memperbaiki sistem publikasi bagi masyarakat, khususnya teman-teman disabilitas. Jadi kadang ada informasi tahapan tentang penyelenggaraan pemilu, mau Bawaslu atau KPU itu sendiri itu kadang kurang akses. Dan teman-teman rentang kadang tidak paham dengan apa sih yang dibuat oleh KPU, tahapan-tahapan apa sih pelaksanaan kepemiluan itu sendiri. Nanti hari H pencoblosan baru kita tahu bahwa oh ternyata ada pencoblosan. Itu satu. Kedua, perbaikan sistem data disabilitas ini sampai saat ini belum clear. Walaupun di dalam form pendataan dalam tahap pendataan itu sudah ada tentang kolom tentang isu disabilitas. Ini kadang saya melihatnya KPU, saya mohon maaf kalau teman-teman KPU, saya harus soroti bahwa kadang untuk menarik data disabilitas itu mereka berkoordinasi dengan teman-teman lembaga disabilitas untuk meminta data. Padahal mereka mempunyai kewajiban, mempunyai tim tersendiri untuk melakukan pendataan di setiap RT RW. Saya terus terang, saya lupa apakah tahun ini atau tahun kemarin, saya sempat dikunjungi oleh petugas, apa istilahnya, kalau bagian catat untuk pendataan ulang. Saya yang harus bertanya kepada tim ini, apakah ada form khusus untuk kelompok disabilitas? Adakah? Baru saya bawa, saya seorang disabilitas penglihatan, tolong saya dicatat di dalam form tersebut. Nah, ini yang harus diperbaiki kembali oleh KPU. Jadi setiap dalam pengrekrutan petugas lapangan atau ujung tombak dari KPU itu sendiri harus mulai saat ini memberikan pemahaman atau isu tentang isu kelompok rentan khususnya disabilitas. Saya mengambil contoh, saya lupa ya, apakah 2016 atau 2017, kalau ada yang bisa ingatkan saya, KPU Takalar, kita punya pengalaman menampingi KPU Takalar. Yang pertama data disabilitas itu yang diumumkan di website data KPU RI itu hanya 100, saya hafal banget, 129 orang data disabilitas se-Kabupaten Takalar. Setelah kami dipertemukan dalam satu kegiatan live talk show menyikapi tentang pilkada di Kabupaten Takalar, saya kaget bahwa tidak mungkin data disabilitas itu 129. Akhirnya teman-teman KPU pada saat itu, Ibu Uci kalau saya tidak salah ingat, mengundang kami untuk datang berkoordinasi dan memberikan masukan dan perbaikan sistem data KPU sampai hal-hal teknis yang mereka akhirnya tidak mengikuti kebijakan yang sudah ada. Akhirnya data disabilitas itu sendiri muncul menjadi dari 129 menjadi 908 orang. Ini cukup lumayan tinggi data disabilitas dari 129 menjadi 908, dan dari hasil koordinasi kita juga kita memberikan pemahaman kepada petugas KPU dan petugas TPS bagaimana mendesain satu TPS yang akses bagi teman-teman disabilitas atau bagi seluruh masyarakat sesuai aturan PKPU. Terus logistik apa saja yang membantu bagi teman-teman disabilitas dengan teman-teman masyarakat rentan pada umumnya. Jadi alat bantu template ini juga sudah bagian dari masuk bagian logistik kepemiluan. Hanya kadang di lapangan
teman-teman di penyelenggara di tingkat TPS itu menganggap surat suara bagi teman-teman netra atau bagi teman-teman disabilitas. Dan kalau saya bercerita tentang pengalaman saya di 2020 yang lalu waktu Pilkada Kota 2018 yang lalu, 2019 yang lalu waktu Pilkada Kota Makassar, saya sudah datang di TPS, TPS-nya tidak akses, dan saya ingin masuk untuk melakukan pencoblosan meminta surat suara. Saya harus menunggu kurang lebih 20 menit dulu, menunggu orang pihak pengawas pemilu agar dia bisa pantau saya. Karena alat bantu ini kata petugas TPS ini harus ada orang Bawaslu, orang pengawas pemilu baru kita bisa masuk dalam bilik suara. Nah, ini yang persoalan lagi yang muncul. Nah, saya maunya bahwa pengalaman dari perjuangan teman-teman itu sudah banyak catatan diserahkan oleh ke KPU Sulawesi Selatan maupun di Bawaslu. Dan paling tidak dari pengalaman-pengalaman yang kemarin itu bisa kita memperbaiki sistem kepemiluan kita, khususnya pemilu yang inklusif. Karena tadi paparan dari KPU maupun Bawaslu, saya tidak tahu ya, apakah saya yang kurang menyimak, itu tidak tersuarakan tentang kelompok disabilitas yang selama ini sudah dimarginalkan dengan tahapan-tahapan kepemiluan. Yang terakhir catatan saya untuk Bawaslu maupun KPU itu sendiri, jadi perlunya kita duduk sama-sama, duduk bareng dengan teman-teman penggiat isu inklusif. Dan kalau bisa dalam setiap pengrekrutan petugas teknis di lapangan itu perlu kita memberikan pemahaman tentang isu disabilitas atau isu difabel. Karena ini cukup penting agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Karena teman-teman di komisioner di KPU maupun Bawaslu di kabupaten kota itu sudah paham tentang isu disabilitas karena itu sudah diatur dalam PKPU, tetapi pengaplikasian di lapangan itu jauh dari harapan. Gitu. Saya rasa itu. Kembali ke moderator. Hanya sayangnya dari KPU kayaknya banyak sekali catatan yang perlu sampai sudah meninggalkan ruangan. Ini catatan juga bagi komisioner KPU yang tidak, saya menganggap bahwa tidak mendengarkan suara perwakilan komunitas teman-teman untuk mewujudkan pemilu yang inklusif itu sendiri. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rahman. Tentu masukan respon dari Kak Rahman ini kita akan jadikan sebuah catatan dari edisi diskusi pada ruang publik edisi 21 kita hari ini. Tentu banyak catatan, sebenarnya sangat disayangkan sebenarnya ke Pak Marzuki meninggalkan ruang Zoom karena mungkin masih banyak yang perlu di-sharing oleh teman-teman, khususnya teman-teman relawan pemantau yang membersamai kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, untuk kita masih memiliki waktu kurang lebih 20 menit, saya beri kesempatan untuk teman-teman sahabat publik ingin menyampaikan masukan, saran, responnya dari pemaparan yang disampaikan oleh tadi yang pertama oleh Pak Andreas Dumas dari Bawaslu Sulsel. KPU mungkin kita tidak bisa memberikan masukan, tanggapan atau respon karena sepertinya beliau sedang menerima tamu yang cukup padat di KPU mungkin, tapi beliau tetap memberikan waktu tentu untuk diskusi secara offline maupun nanti diskusi-diskusi berikutnya. Atau mungkin akan memberikan masukan, saran, atau sharing dengan Kak Rahman sebagai pegiat dari Yayasan Bala Inklusi Sulawesi Selatan. Tentu upaya yang kita lakukan hari ini tentu bagian dari bagaimana kita terus mengawal pemilu yang lebih inklusif dan berintegritas. Oleh karena itu silakan teman-teman sahabat publik yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun mungkin bisa langsung menyampaikan di kolom chat, nanti saya membacakan ataupun nanti bisa narasumber juga akan membaca langsung hasil respon tanggapan dari teman-teman sahabat publik pada sore hari ini. Saya berikan kesempatan, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa secara langsung.
Oh, Pak Marzuki hadir ini, Pak. Kak Rahman, ada Kak Marzuki. Nanti boleh Kak Rahman juga bisa tiktokan dengan Pak Sedikit Marzuki. saya ingin klarifikasi kepada Dindaku ini Pak Rahman, bahwa mohon maaf kebetulan ada teman yang panggil saya lagi menunggu menemani tamu, tapi dia bilang katanya kita lari. Gini, mohon maaf Pak Rahman, bahwa sejak kami komisioner di KPU Kabupaten Pangkep, dari disabilitas ini terkadang kami perlakukan secara istimewa, jujur kami katakan. Setiap kami selalu berkonsultasi, kalau saya tidak salah itu dengan Pak Bambang dulu ya. Ada yang namanya Pak Bambang. Makanya dalam hal upaya KPU Sulsel ini saya tadi memasukkan, mohon maaf ya Pak Rahman, bahwa ada di poin ke-7 itu mengatakan bahwa kami senantiasa memaksimalkan pendidikan pemilih kepada basis pemilih, termasuk disabilitas, dan juga basis pemilih yang berkebutuhan khusus. Itu yang kami harus tegaskan kepada Dindaku, bahwa kami berusaha bahwa kami sebagai penyelenggara tidak pernah ada sedikit pun hal untuk membedakan tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Memang satu contoh, pernah ada kejadian di Pangkep, bahwa kami memaksakan untuk mendata, tapi si disabilitas ini tidak mau karena mungkin persoalan malu. Sehingga memang butuh semacam satu pendekatan, baik itu terhadap keluarganya maupun dengan diri sendiri, untuk bagaimana memberikan pemahaman bahwa postur itu atau perlakuan postur-postur yang kayak banyak yang malulah keluar begitu bersosialisasi dengan kita, sehingga kami terkadang merasa susah sebagai penyelenggara untuk mengajak dia. Tapi walaupun demikian kami tetap melayani dia. Sering bahkan pada saat misalnya ada bintek-bintek teknis yang ada di kecamatan, kami selalu berkonsultasi. Kalau saya tidak salah pada saat itu Pak Bambang, ada teman-teman yang dari Antang itu kalau saya tidak salah, dan juga saya kenal sekali dengan Pak Rahman. Namun di satu sisi saya harus mengakui bahwa memang sih karena persoalan kenyataan yang ada di lapangan tidak bisa kita pungkiri bahwa kami memang butuh saran daripada teman-teman sekalian, dan kami tidak menutup diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya memang itu hal yang terbaik, kenapa tidak? Kami ini memang sih dalam hal tugas dan kewenangan KPU hanya menjabarkan program nasional, tapi kami juga tidak ingin menutup bahwa apa yang diberikan tugas oleh KPU pusat itu kami diam di persoalan itu, karena masih ada kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita yang notabene-nya memang sangat butuh perhatian khusus. Nah, ini yang senantiasa kami selalu diskusikan dengan teman-teman sekalian di komisioner, bahwa dengan teman-teman NGO, ada khususnya perempuan dan lain sebagainya, dengan NGO-NGO yang memang penggiat demokrasi, berikan kami masukan supaya ada bahan kami untuk senantiasa menjadi bahan apabila ada pertemuan di tingkat pusat. Demikian mungkin, Dindaku. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Marzuki, terima kasih tanggapannya. Kak Marzuki, saya langsung saja merespon dulu sedikit responnya Kak Marzuki. Jadi Baik. izin Kak, jadi ini isu pemilu disabilitas yang pemilu inklusif ini sudah isu secara nasional. Minggu lalu Komisi Komnas HAM itu sudah bersurat kepada KPU RI maupun Bawaslu RI dan seluruh KPU kabupaten kota atau provinsi untuk penyelenggaraan pemilu inklusif. Memang itu problem tentang adanya beberapa teman-teman dilakukan pendataan itu yang tidak ingin didata. Hanya problemnya begini Kak, karena petugas tim pendata kita itu belum paham etika berinteraksinya bagaimana dengan disabilitas. Saya mengambil pengalaman di 2019 atau 17 kalau saya tidak salah ingat, di Kabupaten Takalar. Itu data disabilitas itu yang diumumkan di website KPU RI itu 129. Tahapan pilkada itu sisa kurang lebih 3 bulan hari pencoblosan. Kami berkoordinasi dengan intens dengan teman-teman di KPU Takalar. Proses pendataan sudah berakhir, tetapi kita meminta kebijakan untuk melakukan pendataan ulang.
dan akhirnya disetujui oleh 5 komisioner KPU dan memunculkan data. Akhirnya kita dapatkan data dari 129 ini menjadi 908. Dan kita tahu sendiri TPS di KPU TPS di Kabupaten Takalar itu bagaimana? Ada di bawah kolom rumah orang, di lapangan terbuka. Setelah kita masuk memberikan pemahaman di penyelenggara di ujung tombak dari KPU itu sendiri, mereka paham, akhirnya sebenarnya sukses. Akhirnya sukses tahapan pilkada di Kabupaten Takalar tersebut. Dan ini yang pernah saya jadikan role model untuk teman-teman di KPU kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Nah, harapanku bahwa komisioner KPU saat ini kita bisa jadikan catatan-catatannya yang dulu kita buka kembali untuk kita belajar bersama untuk mengatasi solusi-solusi yang mencari solusi-solusi bersama untuk menyukseskan pilkada dan merangkul teman-teman disabilitas. Karena tentang berkaitan dengan kelompok masyarakat isu disabilitas itu sudah masuk dalam aturan PKPU. Jadi bagaimana caranya juga teman-teman di KPU membuat media-media publikasi itu betul-betul akses bagi seluruh kelompok rentan. Jadi, akses bagi seluruh masyarakat. Jadi saya ambil contoh gini, teman-teman yang merasa bukan difabel atau disabilitas, kadang harus menggunakan alat bantu kacamata untuk membaca suatu iklan atau teks. Tiba-tiba kacamata kita lupa. Nah, ini iklan dari KPU. Tiba-tiba kita, apa ini iklannya? Karena tulisannya kita tidak lihat dan kita harus menggunakan alat bantu kacamata. Nah, disitulah pentingnya ada audio yang masuk untuk membantu kita yang menggunakan kacamata yang kebetulan lupa kacamata akhirnya paham, oh ini iklan ini isinya tentang ini yang dibuat oleh KPU. Ini sudah pernah dibuat komisioner sebelumnya Ibu Ana. Nah, ini semoga bisa dijadikan contoh kembali atau diaplikasikan kembali untuk tahapan-tahapan pilkada di Sulawesi Selatan ke depannya. Nah, ini harapan saya, apalagi Kak dari Pangka pasti sudah punya pengalaman dan pasti ada pengalaman itu bisa mencarikan terobosan sendiri untuk mengatasi di 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini. Saya rasa itu moderator. Baik, makasih Kak Rahman. Tanggapan baliknya ya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Marzuki selaku komisioner yang pernah menjadi komisioner di Pangkep dan saat ini menjadi komisioner di KPU Sulawesi Selatan. Dan tentu harapan kita sama yang seperti yang diharapkan oleh Kak Rahman, bahwa pemilu lebih inklusif dan lebih berintegritas nanti di tahun 2024. Tentu bukan hanya proses hanya saja ya, tapi proses-proses yang akan sampai ke hari hanya itu yang perlu kita awasi bersama sehingga pemilu ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Sedikit. Baik, saya berikan kesempatan sekali lagi untuk teman-teman. Oh, silakan Pak Marzuki. Pak Rahman. Insya Allah saran daripada Dindaku ini saya akan bahasakan di rapat, insya Allah hari Senin. Yang kedua, ke depan ini perjalanan kita sampai ke hari H itu masih panjang, sehingga butuh bantuan Pak Rahman mungkin atau butuh diskusi dengan Pak Rahman, baik itu mungkin Pak Rahman saya undang khusus atau kami datang ke Pak Rahman untuk berdiskusi persoalan ini. Mudah-mudahan di hari Senin itu kami sampaikan hasil output daripada pertemuan Zoom pada sore hari ini. Demikian Pak Rahman, makasih. Terima kasih Pak Marzuki. Baik, teman-teman sahabat publik ataupun lewat pemantau yang hadir pada sore hari ini, silakan kalau mau bertanya secara langsung. Kebetulan ada komisioner Bawaslu juga yang bersama kita pada sore hari ini. Berikutnya komisioner KPU, ya sudah mulai tamu, beliau kayak sepertinya. Tapi ada Kak Rahman yang bisa sharing nanti akan, kalau ada yang mau ditanyakan terkait pengalaman-pengalaman beliau sebagai pegiat pemilu yang inklusif ya. Silakan. Izin Pak Moderator. Silakan Pak Andreas. Ya, baik.
ini terkait dengan difabel, tentunya ini menjadi fokus kita, salah satu fokus di Bawaslu terkait dengan sosialisasi terkait hak-hak politik dari mereka dalam menghadapi pemilu 2024. Tentunya kami informasikan dari Bawaslu sendiri sejak periode yang lalu sampai periode kami saat ini, khususnya ya kita bersyukur ada Ibu Ana keluar dari penggiat pemilu ini, masuk dalam grup itu, dan tentunya kami informasikan bahwa di 24 kabupaten kota itu tentunya teman-teman di kabupaten kota itu turun di tempat-tempat ada difabel. Nah, sebagai contoh saja, saya di Toraja Utara itu ada satu tempat di Tangmentoe ada difabel di sana mungkin kurang lebih ada 40 atau 30 lebih difabel di situ. Tentunya kita dari Bawaslu menyampaikan kepada mereka terkait dengan hak-hak politik dari difabel itu kepada pengasuhnya, seperti itu. Itu di Toraja Utara, dan di 24 kabupaten kota itu saya kira teman-teman di kabupaten kota khususnya terkait dengan sosialisasi divisi Parmas, tentunya mereka melakukan terkait dengan apa yang diskusikan dari Bawaslu RI sampai tingkat kabupaten kota. Nah, tentunya ini kita akan duduk bersama untuk menghadapi pemilu 2024, bagaimana kita memaksimalkan hak-hak politik, memberikan hak politik kepada difabel ini, supaya ya mereka ini diberikan kesempatan, diberikan haknya untuk memberikan suaranya itu di TPS. Nah, tentunya ini dari teman-teman KPU juga harus memperhatikan terkait dengan ini kami sampaikan terkait dengan penempatan TPS untuk teman-teman difabel ini. Kemudian juga ini yang kami juga sampaikan di Toraja Utara itu ada juga tempat-tempat khusus TPS khusus yang orang dalam tanda kutip ini orang sakit kusta. Ini kan ada tempat-tempat di situ. Bawaslu masuk di situ menyampaikan hak-hak politik mereka karena mereka ya sangat minder ketika mereka keluar dari tempatnya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, kepada mereka yang mempunyai hak yang sebenarnya mempunyai hak, tetapi mereka sangat minder dari masyarakat. Nah, di sini Bawaslu dan KPU akan berkoordinasi dengan teman-teman penggiat pemilu supaya ke depan bagaimanalah caranya untuk kita duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Andreas Duma atas sharing pengalamannya di Toraja Utara sebagai Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Baik, sahabat publik semua, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin kalau masih ada yang mau di-sharing dari teman-teman sahabat publik yang hadir dalam edisi Ruang Publik 21 hari ini, silakan bisa bertanya secara langsung ataupun bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti kami akan bacakan pertanyaan yang sahabat publik ajukan. Baik, saya mengingatkan teman-teman sahabat publik yang hadir pada Ruang Publik edisi 21 hari ini, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran, tentu untuk pemberian e-sertifikat kepada peserta Ruang Publik dan sebagai bentuk dokumentasi kami sebagai peserta sahabat publik yang hadir pada diskusi hari ini. Silakan. Saya masuk dulu, Linda, boleh? Oh, silakan Pak Marzuki, silakan. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman karena masuk keluar. Pak Andreas,
gini, kalau kami itu tidak senantiasa ingin mempersiapkan TPS khusus, karena data tentang disabilitas itu belum kami terima. Tapi kami berusaha di setiap TPS ada akses. Itu mungkin yang lebih penting, ada akses untuk teman-teman kita ini untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Itu hanya akses yang dibutuhkan, bukan TPS khusus. Tapi kalau toh misalnya setelah kita mendata, ataukah mungkin ada data yang valid oleh Pak Rahman misalnya setelah kita berdiskusi, nah butuh TPS khusus, apa yang salah? Dari 226.000 TPS yang ada itu, yang TPS khusus hanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Tapi kalau untuk disabilitas dan lain-lain sebagainya itu belum ada. Tapi kami utamakan aksesnya yang penting. Di setiap TPS kami mencoba untuk mendesain bahwa dia itu dipermudah, diistimewakan, dikhususkan. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan di forum ini, Pak Andarias, atau dengan Pak Rahman. Terima kasih, Pak Rahman. Siap. Izin moderator, boleh? Silakan, Pak Rahman. Ya. Sebenarnya dalam isu TPS khusus itu saya sepakat dengan KPU bahwa itu hanya khusus di rumah sakit dan di lapas. Tetapi untuk kelompok disabilitas itu bukan TPS khusus. Tidak ada istilah bagi TPS khusus. Dan itu TPS sebenarnya saya tidak perlu ada kekhususan TPS, tetapi bagaimana caranya TPS tersebut itu kita mengikuti sesuai aturan PKPU. Gini saja, saya mengambil contoh Makassar pada tahun, kalau saya tolong diingatkan, 2000 pilkada kedua 2020, yang langsung. Pak. 2020. 2020 ya? Ya. Sesudah 2004. 2009. Iya, 2020. Pilkada Kota Makassar. Enggak, 2000 pilkada setelah 2004. 2018. Di belakangnya kayak sebelumnya kayaknya itu 2000. Yang jelas saya mengingatnya pilkada waktu pertarungan Pak Ilham dengan Pak Sarul. Ya kurang lebih itulah. Ini ada satu TPS di Makassar itu ditempatkan di lantai 2 di salah satu SD di kawasan Sudirman. Saya berada kunjungan ke sana dan melihat TPS itu di dalam ruang kelas di lantai 2. Tiba-tiba ada ibu hamil, dengan bangga dia sudah datang untuk menyalurkan suaranya, tapi karena kondisi TPS itu ada di lantai 2, akhirnya dia pulang. Saya bertanya, Bu, kenapa pulang, Bu? Adik, di lantai 2 TPS-nya. Nah, saya ini orang hamil. Setengah mati kok naik ke atas. Berarti ada pembiaran dong pada zaman itu oleh pihak KPU atau penyelenggara pemilu. Nah, kenapa teman-teman disabilitas memperjuangkan TPS yang akses? Itu sebenarnya bukan peruntukannya untuk teman-teman disabilitas, tetapi masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita sudah mengikuti standar teman-teman disabilitas yang mereka perjuangkan sampai akhirnya masuk data aturan PKPU, secara otomatis itu masyarakat bakalan nyaman dan senang untuk datang ke TPS tersebut karena tidak ada kesulitan, gitu. Terus pengalaman yang Toraja tadi, saya mohon izin Bapak dari Bawaslu itu teman-teman kusta itu bukan penyakit tapi kuman. Mereka yang sudah sembuh ya kalau di Toraja Utara ya kalau saya tidak salah. Jadi di dalam lokasi kompleks tersebut itu sebenarnya bukan TPS khusus, tapi TPS pada umumnya. Hanya yang mau kita lihat di sini, ini saran juga bagi KPU, kalau merekrut petugas TPS Pak, ini kalau bisa kita jangan ambil yang dulu-dulu. Lebih bagus kita refresh. Kita cari pengalaman baru. Jangan melihat karena pengalamannya, karena yang kadang di petugas TPS yang saya sudah 5 kali pengalamanku menjadi petugas TPS, tetapi kadang memunculkan keseruan yang ada di lapangan. Nah ini yang perlu kita perbaiki kembali Pak. Nah jadi kalau bilang persoalan TPS,
kita buka aturan PKPU tentang desain TPS itu sendiri dari perjuangan dari pengalaman teman-teman disabilitas. Itu untuk memudahkan seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rahman atas tentu harapan dari Pak Rahman ini bukan untuk harapan satu orang saja, tapi untuk harapan orang banyak, untuk kelompok perempuan dan teman-teman kelompok rentan lainnya seperti itu. Baik, sahabat publik semua, saya masih memberikan kesempatan teman-teman sahabat publik kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand ataupun bertanya melalui di kolom chat untuk mungkin memberikan masukan, tanggapan, sharingnya terkait penyelenggaraan pemilu yang tentu saat ini sudah kita rasakan proses yang saat ini berjalan, dan tentu pemilu ini bukan cuma tentang hari di mana kita nanti akan memilih, tapi yang paling penting prosesnya itu bisa berjalan lebih baik, dinamis, damai, dan tentu tidak ada yang sampai diabaikan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Baik, kalau Sampai Pak Moderator. siapa? Ini saya ingin pamit. Ini ada pelantikan PAW Bawaslu Kabupaten Kota, ada 5 kabupaten kota yang dilantik sore ini jam 4:30. Nah, saya sendiri yang ada di Bawaslu di sini, jadi saya harus ikut di. Izin foto dulu. Ya. Baik, kita foto dulu Pak. Kalau begitu sebelum Kita mungkin nanti foto saya. dulu. Oke, ya. Pak, bisa buka kamera semua, izin ya. Salam sama Ibu Ketua Bawaslu, Kak. Boleh izin buka kamera, teman-teman? Ya. Baru kita ambil gambar dulu. Satu, 2, 3. Oke, sekali lagi layar 2, 1, 2, 3. Saya pamit dulu ya. Iya, Pak. Baik, Terima terima kasih kasih banyak, Pak Andreas Duma Iya. dari Bawaslu. Terima kasih Pak. Salam sama Ibu Ketua Bawaslu, Kak. Iya. Baik, sahabat publik semua, tentu waktu juga yang membatasi kita pada ruang publik edisi 21 ini. Tentu ini bagian dari edisi spesial, karena ini bagian dari kita ikut menyemarakkan festival organisasi masyarakat sipil ya, yang tentu LSKP, Lembaga Studi Pilihan Publik, tidak sendiri dalam kegiatan ruang publik edisi hari ini. Tentu ada dari USAID, kemudian ada pemerintah kota, Forum Bara, dan serta ya ICG ya, ICJ ya. Moderator izin. Baik Kak. Boleh tidak kita buat poin catatan hasil diskusi kita hari ini itu untuk diserahkan ke Bawaslu di penyelenggara, agar perbaikan sistem pemilu kita betul-betul ya paling tidak baiklah sedikit lah. Terima kasih. Baik, sekarang kita ini ada notulensi ruang publik kita, tentu ada juga nanti akan ada rilisnya yang akan terbit di beberapa media. Kemudian nanti kalau sarannya Pak Rahman, kita akan sama-sama nanti catatan-catatan ini kita akan sampaikan ke penyelenggara, tentu KPU dan KPU dan Bawaslu Sulsel. Baik. Ya, saya sepakat. Apalagi mereka komisioner baru tuh, jadi bisa merefresh dulu. Baik, terima kasih. Baik Kak Rahman, terima kasih teman-teman sahabat publik semua. Pas pukul 16.30 sudah dengan waktu yang kita telah tentukan bersama. Kami dari Lembaga Studi Kepemimpinan Publik mengucapkan ini bukan akhir, tentu akan ada diskusi-diskusi lanjutan, tentu bukan hanya soal pemilu yang kami terus kawal, tapi soal problematika yang ada dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Mari kita terus kawal pemilu agar lebih inklusif dan lebih berintegritas, supaya pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai.
Sekian, saya moderator Muhammad Kafrai, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki. Kak Marzuki, makasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Pak Marzuki, sukses selalu. Wah, veteran Pak ini. Rahman, terima kasih. Siap Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ikut dalam acara kita ya. Ya, baik-baik Ibu Salman, Pak Rahman, Pak Rahman. Siap Kak, tunggu di kantor tak Kak. Siap. Ya Kak. Ya.